ini. Sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub pangkalan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak infografis berikut ini. Tiwi, silakan. Terima kasih Tasya. Pemirsa, pemerintah telah menargetkan masyarakat yang dapat menikmati subsidi gas LPG 3 kg yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani, sasaran, dan nelayan sasaran. Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut agar bisa membeli subsidi tepat gas LPG 3 kg pertama di pangkalan terdekat. Berikut adalah cara daftar penggunaan LPG 3 kg untuk rumah tangga. Untuk konsumen dapat melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan terdekat dengan menunjukkan KTP ke petugas pangkalan apabila sudah terdaftar di sistem subsidi tepat LPG. Anda tidak perlu melakukan registrasi ulang. Untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum, Anda cukup membawa KTP ke pangkalan terdekat agar petugas bisa mengecek status konsumen. Jika konsumen ingin mendaftarkan sebagai pengguna jenis rumah tangga, konsumen perlu membawa KTP dan nomor KK, dan petugas pangkalan akan membantu mendaftarkan konsumen ke sistem subsidi tepat LPG. Jika konsumen ingin mendaftarkan sebagai pengguna jenis usaha mikro, konsumen perlu membawa KTP, foto tempat usaha, dan juga dokumen nomor induk berusaha. Dan petugas pangkalan akan membantu mendaftarkan konsumen ke sistem subsidi tepat LPG. Konsumen tetap dapat melakukan transaksi setelah melakukan pendaftaran di pangkalan tanpa harus menunggu hasil verifikasi. KTP domisili manapun dapat melakukan transaksi di pangkalan mana saja. Jika sudah terdaftar, konsumen bisa membeli di pangkalan lain dengan membawa KTP ataupun menyebutkan NIK. Demikian pemirsa informasi cara pendaftaran penggunaan gas LPG 3 kg. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Tasya Liudmila. Ya baik, terima kasih Ayu Pratiwi untuk pemaparan grafisnya. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Ali lagi. Pak Ali, kalau tadi menyaksikan tata cara bagaimana sebuah warung atau pengecer kemudian bisa mengajukan diri sebagai subpangkalan ya, tata cara bagaimana persyaratannya. Itu kalau di lapangan ada keluhan tidak sih Pak Ali? Karena kalau saya menyaksikan kan harus ada NIB, kemudian dia harus punya plang, hal-hal seperti itu yang kecil-kecil itu ada keluhan tidak dari pengecer? Yang pertama, selama ini pengecer itu tidak ada persyaratan seperti itu. Yang ada persyaratan NIB, kemudian legal standing korporasi, NPWP itu pangkalan. Ke depan, pemerintah memang mensyaratkan pengecer jadi subpangkalan wajib punya nomor induk berusaha NIB sekaligus punya NPWP. Perusahaan legal standing perusahaan juga tidak dibutuhkan. Yang kedua, yang lebih penting, kembali lagi, pemerintah harus segera memastikan validasi data rumah tangga miskin. Katakanlah hari ini yang sudah tercover sama Pertamina, 65 juta itu di MAP Pertamina, Mbak Tasya, itu harus divalidasi ulang. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus memvalidasi data usaha mikro yang berhak mendapatkan subsidi melon 3 kg. Yang ketiga, saya dukung penuh pemerintah memberikan aplikasi digital agar siapa yang beli, berapa jumlah belinya, otomatis bisa diawasi oleh pemerintah melalui sistem digital. Ini artinya pembelinya pun harus memasukkan data ke digital atau seperti apa? Data digital itu kan disediakan pemerintah sesuai dengan validasi data tadi. Iya. Pembeli cukup membawa KTP atau menyampaikan NIK
sama nomor KK. Oke. Kalau di data aplikasi pemerintah nggak ada, otomatis pembeli ini Tidak harus bisa menunggu. Oh, oke. Didaftarkan dulu memenuhi syarat atau tidak, begitu ya. Oleh karena itu, langkah menjadikan pengecer sebagai subpangkalan itu bisa mempermudah pemerintah untuk mengkontrol subsidi ini betul-betul tepat sasaran. HET yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak melambung jauh, namun kembali lagi Kepres 104 2007 dan validasi data itu menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Baik. Karena apa, Mbak Tasha? Berdasarkan penelitian dari beberapa lembaga riset, termasuk dari Universitas Indonesia, 60% kebocoran subsidi 3 kg ini, kalau kita asumsikan 1 tahun 87 triliun, selama 18 tahun, itu besar sekali. Iya. Dan ini tidak sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo yang mengefisiensikan seluruh tatanan tata kelola pemerintah yang kemarin APBN pun sampai dipangkas 306 triliun. Oke. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya langkah Presiden, langkah pembantu Presiden untuk suksesnya penyaluran distribusi subsidi 3 kg ini tepat sasaran dan harganya tidak melambung tinggi dan tidak langka. Yang kedua, Mbak, masyarakat kadang-kadang bingung. Pemerintah menyampaikan gas LPG ini dari Pertamina 1 kilogramnya 4.250. Kan begitu? Iya. Sampai di agen, sampai di pangkalan 15.000. Harga eceran tertinggi ini saya minta juga kepada pemerintah, jangan seperti yang kemarin. Ya. Kalau kemarin itu ada harga eceran dari pemerintah pusat, Mbak Tasha, ada harga eceran pemerintah daerah. Menurut saya, semua harus diambil alih sama pemerintah pusat. Katakanlah terkait kalau di Jakarta beda sama di Merauke. Pemerintah pusat bisa menghitung transportasinya berapa. Dan harusnya sama menurut Pak Ali? Harusnya sama. Oke. Plus ongkos transport yang bisa dihitung oleh pemerintah pusat. Sehingga, mohon maaf nih, jangan sampai kemudian di tempat-tempat tertentu dengan dalih Pemda dikasih kewenangan menentukan harga eceran tertinggi, akhirnya terjadilah ketidakpastian harga. Baik. Jadi, Perpres harus direvisi, validasi data, harga eceran tertinggi harus ditentukan oleh pemerintah pusat dan tunggal. Terus ketiga, saya minta 370.000 pengecer itu tidak satu pun yang tidak bisa menjadi subpangkalan. Oke, Pak Ali, kalau tadi Bu Nevi mengatakan ini kan nggak mungkin ya 1 bulan. Menurut Anda realistisnya ini selesai dalam berapa lama? Minimal 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kenapa? Yang pertama, tentunya tadi untuk merubah Perpres 104 2007 itu tentunya Presiden dengan para pembantunya serta konsultasi dengan DPR itu butuh waktu. Ya. Yang kedua, validasi data. Kami ingin sebenarnya, Mbak, bukan hanya subsidi melon. Seluruh bank data di Republik ini kita ingin satu data integrasi. Iya. Apa yang hari ini ada di Kementerian SDM soal subsidi melon itu tidak sama dengan yang ada di Kemensos gitu. Yang ketiga, sosialisasi, edukasi, kemudian perubahan pengecer ke subpangkalan itu butuh pendampingan pemerintah secara utuh dan itu butuh waktu. Iya, Jadi oke. minimal 6 bulan, Mbak Tasha. Baik, saya ke Bu Nevi sekarang. Bu Nevi setuju tidak bahwa 6 bulan adalah waktu yang dibutuhkan untuk bisa kemudian benar-benar mempersiapkan masyarakat untuk bertransformasi khususnya pengecer menjadi subpangkalan. Tetapi kemudian efeknya seperti apa kira-kira kita harus 6 bulan lagi menghadapi kebocoran berarti Bu Nevi? Oh iya, sebenarnya tidak juga. Ini kan kalau masalah kebocoran ini kan kita kan hanya menduga ya. Artinya kita sebetulnya kebijakan itu lebih kepada bagaimana yang 87 triliun ini tepat sasaran. Dan ketika kita ada waktu 6 bulan, itu kan misalkan yang satu subpangkalan ini sudah resmi ya disitulah kita sudah bisa membeli gitu. Jadi artinya jangan sampai semua 300.000 jadi resmi baru berlaku kebijakan tersebut, tidak begitu.
subpangkalannya sudah resmi, nah yang disampaikan Pak Ali tadi berlaku itu. Jadi gini Pak Ali dan Pak Bapak saya, Bapak Presiden kita menugaskan ya BPS untuk melakukan sinkronisasi data masyarakat penerima bantuan lintas kementerian. BPS akan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait data yang seperti Kemensos memiliki DTKS dan Kemenko PMK memiliki data P3KE. Harapannya data penerima subsidi bantuan pemerintah nanti dapat berupa data tunggal datanya sama sehingga tidak terjadi data tumpang tindih dan tidak terjadi referensi data yang berbeda. Jadi di sini sebetulnya insya Allah pemerintah dan Kementerian SDM ini memudahkan, tidak akan menyulitkan. Jadi kalau katakan itu waktunya 6 bulan, artinya kalau subpangkalannya sudah punya datanya, validasi datanya sudah ada, yang membeli 3 kilo ini betul ada keluarga tidak mampu, nah bisa dibeli gitu. Tapi tentu ini datanya diberikan dari pemerintah, dari Kementerian SDM kepada agen kepada pangkalan, ya, dan pangkalan kepada subpangkalan. Gitu, Mbak. Baik, Bu Nevi, mari kita sekarang bergeser ke pengawasan ya, karena kita kemudian bisa saja membenahi semuanya, tetapi penjualannya kemudian atau pembelinya nanti kemudian masih bisa juga salah sasaran. Kalau tadi Pak Ali mengusulkan memang pembenahannya harus dari Perpres, mendefinisikan lagi rumah tangga yang mana, usaha mikro yang seperti apa. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana pengawasannya kira-kira harus diketatkan, Bu Nevi? Ya. Tadi saya sampaikan ya tadi sampai Pak Ali memang nanti kita ada perubahan peraturan ya dari pemerintah. Tapi untuk data ini yang penting data tunggal ya untuk penerima LPG 3 kilo ini yang dilakukan oleh BPS itu yang penting kita dapatkan dulu. Nah BPS ini nanti koordinasi dengan Kemensos dan juga Kemenko PMK memiliki data P3KE. Nah bagaimana teknis di lapangannya ini ya kita harapkan dari Kementerian SDM juga bergerak cepat ya, tidak hanya pangkalan menjadi subpangkalan dibantu oleh Pertamina dan pemerintah, tapi juga validasi data pun juga diparalelkan. Gitu. Oke, Pak Ali mungkin mau menambahkan kira-kira bagaimana sebenarnya harusnya pengawasan itu diberlakukan di lapangan? Yang pertama ini kan sudah canggih teknologi digital. Artinya kalau Perpres 104 2007 sudah direvisi, kriteria rumah tangga miskin sudah ditetapkan, kemudian data tunggal ada, tinggal dimasukkan di aplikasi. Demikian pula data untuk usaha mikro, petani maupun nelayan, Mbak Tasya. Tinggal data ini semua perangkat dari Pertamina, dari SPBE, dari agen, pangkalan, subpangkalan dilengkapi dengan aplikasi digital, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian SDM. Dengan itu pasti terkontrol, ya, apakah subsidi ini tepat sasaran atau tidak. Yang jadi persoalan ini satu, Mbak Tasya. Belum ada statement dari pemerintah punya kemauan baik untuk memvalidasi data. Ya. Padahal kelemahan mendasar tidak tepatnya subsidi ini sampai tersinyalir oleh Universitas Indonesia 60%. Itu dampak dari ketidakvalidan data. Oleh karena itu, saya berharap kepada Presiden segera memanggil Kepala BPS untuk melakukan seperti dikatakan Bu Nevi tadi. Datanya harus tunggal. Begitu data tunggal sudah masuk bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani nelayan, barang ini dimasukkan dalam sistem digital. Baik. Dikasih ke Pertamina, dikasih ke SPBE, agen, pangkalan, subpangkalan. Yang kedua, masyarakat juga terbuka kok ketika kemudian ada penyalahgunaan gas 3 kg ini di lapangan. Bisa langsung dilaporkan kepada yang berwajib. Namun yang paling penting menurut saya ini, pengawasan yang harus ketat betul itu di agen dan pangkalan. Saya terbuka saja. Baik. Di agen dan pangkalan. Ini harus betul-betul diawasi secara ketat oleh pemerintah. Oke, lagi-lagi kembali ke niat pemerintah untuk kemudian merapikan data ya Pak Ali. Betul. Oke, baik, kita akan break sejenak untuk jeda azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.